Perjalanan saya kali ini sampai jua di kota Kudus, kota penuh kisah sejarah masa silam, juga tentang jejak peradaban Nusantara yang tak usang oleh zaman. Berabad silam, daerah yang semula bernama Tajuk ini telah menjadi pusat keagamaan sekaligus keragaman lintas budaya yang penuh nilai-nilai toleransi yang begitu tinggi. Nuansa keagamaan dan keislaman yang terbangun di kota Kudus menjadi pemandangan yang bisa Anda saksikan setiap hari di kota ini. Tidak hanya aktivitas para santri yang mengkaji kitab suci, namun juga perayaan budaya dan tradisi yang tetap lestari. Dari sini perjalanan saya mulai. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan menyusuri Kudus dari sudut yang berbeda, mengenal keanekaragaman budaya di kota santri. Inilah Kudus, Kota Wali, Potret Harmoni, 4 negeri. Jangan kira Kudus hanya memiliki menara dan pegunungan muria saja. Anasir kota lama di kota Kretek ini membuat suasana begitu hidup dan seakan tak pernah redup. Peninggalan masa silam yang masih terawat dan terjaga menjadi daya tarik tersendiri kota ini sebagai tempat yang layak dikunjungi. Dari Masjid Menara dan Makam Kanjeng Sunan Kudus, kita akan mengunjungi satu peninggalan Sunan Kudus yang masih terawat dengan baik, Langgar Dalem. Langgar Dalem artinya musola rumah. Penamaan Langgar Dalem erat kaitannya dengan keberadaan kediaman Kanjeng Sunan Kudus kala itu. Dulu, Masjid Langgar Dalem berada satu kompleks dengan rumah Mbah Sunan sebagai tempat mengajar para santrinya sebelum dipusatkan di Masjid Menara. Masjid Langgar Dalem diperkirakan usianya lebih tua dari Masjid Menara. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengkalan memet yang terdapat di anak tangga menuju serambi masjid, berbunyi Trisulo Pinulet Nogo, yang diperkirakan menunjukkan angka tahun 1548 Masehi. Selain masjid kuno peninggalan Sunan Kudus, di desa Langgar Dalem juga terdapat ragam peninggalan bangunan berarsitektur masa kolonial, seperti bangunan Art Deco dan bangunan Indis, padu padan, kekunoan, dan kekinian. Nuansa penuh kesejukan bisa Anda rasakan saat menyusuri gang-gang sempit di sekitaran menara. Lorong-lorong panjang yang terbentuk dari tembok-tembok kokoh dan tinggi seolah membawa kita semuanya ke dalam nuansa tempo dulu yang penuh keramahan dan juga kehangatan. Rumah adat bagi masyarakat Kudus bukan semata-mata sebagai tempat tinggal saja, melainkan sebuah bentuk warisan para leluhur yang penuh makna filosofi yang mendalam. Rumah adat Joglo Pencu namanya, terdiri dari ruang utama, yakni Jogan Jogosatru dan juga Jogan Lebet atau Dalem. Kita bisa saksikan di sekitar sini masih banyak sekali rumah-rumah adat Joglo Pencu yang menampilkan berbagai ukir akulturatif dari berbagai etnis maupun juga berbagai budaya.
Bentuk arsitektur rumah adat Kudus bersifat akulturatif dari kebudayaan Jawa, Islam, Cina, Hindu. Harmonisasi pada rumah adat ini bisa kita lihat dari ragam hias berupa ukiran yang terdapat pada gebyok, bance, dan gedongan. Ciri khas keislaman berupa bunga terdapat pada gebyok Jogro Satru bagian depan. Motif Cina berbentuk naga terdapat pada banci atau bangku kecil menuju ke ruang dalam. Ukir gebyok antara ruang dalam dan ruang tamu bermotifkan Hindu. Lengkap sudah perjalanan saya mengenal keragaman budaya lintas masa di kota Kretek, membuat saya semakin ingin kembali menyusuri sudut-sudut tersembunyi di kota ini. Keragaman budaya yang sudah tercipta ratusan tahun silam di kota Kudus menjadi potret hubungan yang harmonis antar agama, antar etnis. Akulturasi budaya dan tradisi yang ada juga menjadi bukti nyata adanya harmonisasi antar negeri. Semoga tetap lestari, kini dan sampai nanti.